Dan salah satu kegiatan memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk kebahagiaan kita. Gitu. Memang tidak jadi wajib secara hukum fikih. Ya, secara hukum fikih tidak jadi wajib. Tapi ingat, jadi wajib bagi hukum cinta. Harus antum mencintai. Nah, kalau antum punya cinta di dalam hati antum, maka itu jadi satu yang wajib. Sama kayak antum misalnya punya istri, ulang tahun. Hukum fikih nggak mewajibkan antum mengucapkan ulang tahun kepada istri. Tapi hukum cinta antum, kalau istri ulang tahun antum nggak ngucapin, kira-kira perang nggak tuh kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official? Semoga hari ini kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official sekarang mempunyai program terbaru, yaitu ngaos, ngaji online seru. Tentunya bersama saya Kang Wawan Gunawan dan ditemani oleh Ustadz Imron Sadi yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum masuk ke kajian, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Ar-Rahman dan seluruh warga Perumgerak Citra Pesona yang selalu mensupport kegiatan kita ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, sekarang kita sudah mulai lagi kajian di acara ngaos ngaji online seru. Secara pribadi saya ingin bertanya ke seberapa pentingnya sih umat muslim memperingati Maulid Nabi, dan kebetulan kan sekarang masih di bulan Maulud ya. Terima kasih ya Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ya, sebelum saya menjawab, saya rasa ada baiknya kita mendoakan dulu. Untuk siapa? Tentu untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjuang di tanah Palestina. Nah ya, sekarang lagi kisruhnya, kasusnya. Sebenarnya kasus ini tuh emang luar biasa. Tapi alhamdulillahnya sekarang tersorot lagi gitu. Dan mudah-mudahan jadi sebab akibat kita mulai sadar gitu. Minimal kalau kita tidak bisa membantu datang ke sana, minimal kita dengan doa. Maka saya berharap kepada para jamaah yang sedang menonton, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah beri karunia-Nya, berikan rahmat-Nya untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjuang di tanah Palestina. Semoga Allah bebaskan dengan hal yang baik dan mudah. Semoga Allah wafatkan mereka dengan keadaan syahid fi sabilillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena ada statement yang orang-orang kafir sana itu tunjukkan bahwasanya ketika tanah Palestina terbebas, maka tanda kiamat terjadi gitu kan. Nah ini yang jadi salah sebenarnya kan. Karena apa? Jadi kita mau mengulas Palestina. Iya, karena kita harus tegaskan dulu nih. Di zamannya sahabat Umar radhiyallahu an, ya, tanah Palestina sempat terbebas, ya. Tapi bukan langsung kiamat, ya. Setelah itu tanah Palestina kembali dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Lalu kembali direbut oleh siapa? Oleh salah satu pejuang Islam terkenal namanya, ya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Masya Allah terbebas. Nah sekarang kembali direbut. Boleh jadi sekarang kalau kita benar-benar ikhtiar, ya, kita membantu saudara-saudara kita minimal dengan doa, boleh jadi nanti terbebas lagi, kan gitu. Dan kita nggak ada yang pernah tahu karena hadis Nabi SAW tidak ditunjukkan di zamannya siapa. Memang mendekati dengan akhir atau dengan tanda-tanda kiamat besar gitu. Tapi bukan berarti langsung terjadi kiamat. Itu yang harus digarisbawahi. Ada prosesnya mungkin. Nah, harus ada prosesnya. Dan salah satu doa kita untuk membebaskan atau memperjuangkan tanah Palestina ini jadi satu hal yang wajib. Karena kata Nabi SAW, ya, al-muslimu akhul muslimin. Ya. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Nah sekarang saudara-saudara kita yang sedang berjuang di jalan Allah, khususnya orang-orang yang di tanah Palestina, ya, yang sedang memperjuangkan hartanya, ya,
raganya, itu luar biasa, Masya Allah. Maka kita doakan para jamaah, ya Kang ya, mudah-mudahan mereka semua dimudahkan hatinya oleh Allah, senantiasa tegar dalam jalan menuju perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang di sini yang tidak sempat atau tidak mampu untuk berjuang bersama mereka, kita doakan semoga mereka benar-benar yakin atas janji Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Kembali tadi ke pertanyaannya ya. Ya. Seberapa pentingnya sih umat Muslim merayakan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Kalau di sini saya bikin kesepakatan dulu ya, buat sama Kang Wawan sama jamaah ya. Kita sepakat nggak kalau Rasulullah itu Allah utus sebagai rahmatan lil alamin? Oh, sepakat. Ya kayaknya nggak ada yang nggak sepakat ya. Kayaknya sepakat semuanya ya. Nah kalau kita sepakat, lihat kata Allah dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 58 ya. Jika kita mendapati rahmat karunia dari Allah, maka kita dianjurkan untuk apa? Untuk berbahagia. Pertama harus kita catat itu. Sebagai apa? Dalil, pondasinya. Ya, artinya apa? Kita harus berbunga hati, berbahagia. Dan salah satu kegiatan memperingati Maulid Nabi SAW adalah bentuk kebahagiaan kita. Gitu. Memang tidak jadi wajib secara hukum fikih. Ya, secara hukum fikih tidak jadi wajib. Tapi ingat, jadi wajib bagi hukum cinta. Harus antum mencintai. Nah, kalau antum punya cinta di dalam hati antum, maka itu jadi satu yang wajib. Sama kayak antum misalnya punya istri, ulang tahun. Hukum fikih nggak mewajibkan antum mengucapkan apa ulang tahun kepada istri. Tapi hukum cinta antum, kalau istri ulang tahun antum nggak ngucapin, kira-kira perang gak tuh kan gitu. Ya, maka jadi satu yang wajib bagi siapa? Bagi hukum cinta kita kepada pasangan kita di situ. Minimal mengucapkan selamat. Nah, itu ya. Walaupun tidak ada di hukumnya, tapi secara hukum cinta kita kepada istri kita rasanya perlu itu. Karena untuk apa? Untuk membangun tadi. Sama halnya dengan Maulid Nabi SAW. Kalau dikatakan wajib, wajib. Bagi apa? Bagi kita yang mempunyai hukum cinta. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Tapi terkadang ada juga kan orang berpendapat seperti ini ya. Rasul tidak memperingati, sahabat juga tidak memperingati. Nah, kemungkinan ada yang seperti itu juga. Itu penjelasannya seperti apa, gimana? Nah, alhamdulillah. Tadi antum bilang apa? Pendapat. Artinya ikhtilaf, perbedaan di sana. Ada yang membolehkan atau ada juga yang tidak membolehkan. Kalau sama-sama dua-duanya punya dalil, punya hal yang diyakini atas pendapatnya, maka kewajiban kita menentukan pendapatnya. Kan gitu. Sekarang ada nggak ulama yang memperbolehkan? Ada. Kita ikut pendapatnya itu. Ya. Karena pendapat di sini bukan satu hukum yang menjadi apa? Pondasi semuanya gitu. Contoh, kalau Rasulullah mengajarkan ketika antum sholat itu Allahu Akbar, semuanya sepakat, nggak ada yang pakai Allahu Somad, ya, nggak ada yang pakai Allahul Azim, paham ya? Karena Rasulullah menganggap semua umatnya mampu menjalani, makanya syariatnya satu, nggak pakai cara yang lain, paham ya? Nah, kalau antum misal sholat, ada takbir yang sedada, ada takbir yang di bawah telinga, itu kan pendapat yang boleh dipakai dan antum boleh pilih. Nah, sama halnya dengan muludan ini, ya. Memperingati ini ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Makanya gampangnya apa? Kalau antum tidak setuju dengan hal ini atau hal muludan, nggak masalah. Tapi jangan dicaci. Kita pun sama. Kita yang setuju dengan hal ini, kita tidak caci kalian. Nah, gitu. Jadi baiknya yang mana? Lakuin yang menurut antum paling kuat, gitu. Dan saya, kalau antum tanya ke saya pribadi, ya, dan saya merujuk pada ulama-ulama sebelumnya, saya sepakat dengan adanya muludan ini. Karena apa? Salah satu bentuk kita menerima rahmat dari Allah, ya, dengan cara apa? Dengan cara berbahagia, yaitu dengan cara mengadakan yang namanya Maulid Nabi SAW. Memang ketika Rasulullah lahir ada peristiwa yang memang menggemparkan gitu, Ustaz ya, menggemparkan di tanah kelahirannya, ya, Ustaz ya. Mungkin apa aja sih peristiwa-peristiwa yang menggemparkan seperti itu, Ustaz? Ya. Mungkin ada penjelasan lebih detail gitu. Ya, alhamdulillah ya. Ketika Nabi SAW dilahirkan, ya, hal-hal yang tidak biasa tuh banyak terjadi. Salah satunya apa? Banyak berhala-berhala yang runtuh.
Ya, orang-orang yang menyembah api atau kaum-kaum Yajuzi itu api-api mereka padam seketika ketika kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bahkan bulan purnama pun ya terangnya, cahayanya itu kalah ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ya. Intinya apa? Banyak hal-hal yang luar biasa terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tampak atau lahir di muka bumi ini. Karena apa? Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, banyak cerita, banyak riwayat, banyak kisah yang telah diceritakan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Ya, kita tahu dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, nomor hadis 22.288. Ya, jumlah para nabi itu ada 240.000. Di dalamnya, 240.000 di dalamnya 315 Rasul. Kalau antum kan tahunnya cuma 25. Itu pun kadang nggak hafal-hafal kan gitu ya. Paling 4. Nah, artinya apa 240.000 ini semuanya dikenalkan atau diceritakan akan hadir nabi yang menutup para nabi lainnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya hal ini sangat dinantikan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Ya. Bangsa Yahudi dan Nasrani sebelum nabinya lahir nih, ternyata mereka lebih mengenal nabi terakhir dibanding seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Kalau antum kan kenal misal anak antum, kapan jam pipisnya, kapan dia giginya mulai tumbuh, kapan dia makan coklat tahu-tahu bikin giginya reges ya. Itu antum kenal anak antum setelah lahir. Nah, ini nabi belum lahir, antum udah kenal nabi. Bahkan Nabi Adam ya alaihi salam dalam doanya menyertakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lahir. Ya? Padahal nabinya belum ada. Kayak gitu ya. Jadi Masya Allah, Nabi ini memang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang dinanti-nantikan gitu. Dan luar biasanya apa? Banyak di kalangan para nabi yang tadi 240.000 itu rata-rata ingin berdoa kepada Allah untuk menjadi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Subhanallah. Ya, luar biasa. Jadi hal ini yang merujuk kepada kita betapa bangganya kita, betapa bunganya, bahagianya kita menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak keutamaan menjadi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin akan kita ceritakan di lain kesempatan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Ustadz sudah memberikan penjelasan tentang penting apa tidaknya memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mungkin cukup sekian dari obrolan kita kali ini di acara Ngaos Ngaji Online Seru. Untuk pemirsa setia semua, bila ada kritik, saran, atau pertanyaan boleh dicantumkan di kolom komentar. Semoga kajian kali ini bisa menambah wawasan keislaman kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Kang Wawan Gunawan dan Ustadz Ibnu Rosadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.